Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيله إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ikhwatul iman, jemaah iktikaf dan muhajirin, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa hadir kembali mengisi berbagai macam aktivitas kita, terutama kita bisa istiqomah menjalankan berbagai macam perintah-perintahnya, dan kita juga bersyukur kepada Allah sampai saat ini masih bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau sehingga kita bisa berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul rahimakumullah. Malam ini Allah kita membahas satu tema kajian terkait dengan birrul walidain. Saya dikasih tema ini 2 hari sebelum hari ini. Dikira kita yang menentukan temanya. Saya sudah tulis di persiapan terkait dengan masalah kematian sebenarnya. Pertama-tama itu saya tulis ya. Ketika ajal menjemput, mengingat ada tentang tema dari sini birrul walidain, ya, terpaksa saya tulis lagi dengan itu. Alhamdulillah, dengan Allah kita bisa menyelesaikan tulisan ini walaupun masih belum sempurna terkait dengan birrul walidain. Birrul walidain ini terucap dengan 2 kalimat, yaitu albir dan walidain. Albir itu bisa diartikan berbuat baik, bisa juga diartikan berbakti ya. Malah kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat anil birri wal ismi, Nabi ditanya terkait dengan kebaikan dan dosa. Kata Rasulullah, yang namanya albir itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang disebut albir itu adalah perilaku yang baik. Yang disebut albir itu adalah perilaku yang di dalamnya itu penuh dengan berbagai macam keberkahan, kebaikan juga di situ pada intinya.
Sehingga kata-kata albir itu paling tepat diartikan sebagai kebaikan. Makanya birrul walidain kalau diartikan secara letternya di sini adalah kita ini harus punya adab berakhlak baik kepada orang tua kita. Ya. Dan ketika dikatakan walidain, kedua orang tua kita di sini, sekalipun kita ini sudah menjadi orang tua, tapi tetap kita punya orang tua. Bagaimanapun juga kita ini sebagai anak dari ayah dan ibu kita. Maka disinilah kita dituntut dan berkewajiban agar kita senantiasa menjadi anak yang baik. Artinya anak yang memiliki akhlak yang baik, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Karena inilah kitab syariat yang menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua itu bukan kita, Pak, tapi Allah langsung. Ya, yang menyuruh kita agar kita berbakti itu Allah dan Rasulnya. Kalau sudah Allah dan Rasulnya yang menyuruh, berarti ada berbagai macam keutamaan dan keistimewaan. Siapapun di antara kita yang memiliki birrul walidain, akhlak dalam berbuat baik kepada kedua orang tua, pasti akan mendapatkan nilai pahala yang besar. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran ini, kata Allah, "Wawasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin." Allah itu memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yaitu ibu dan bapak. Kemudian Allah di situ menjelaskan secara detail, ya, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Di sini ada kalimat hamalathu ummuhu, ibu yang pertama kali diucapkan. Ya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Ya, wa fisaluhu fi amaini. Bahkan ibu itulah yang telah menyapihnya amaini selama 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu atau ibu dan bapakmu. Kemudian wa ilaika ilayyal masir, atau ilayyal masir, dan hanya kepadaku lah kembali. Disinilah letaknya adanya birrul walidain, karena peranan orang tua itu begitu tinggi, perjuangan orang tua itu begitu luar biasa, apalagi seorang ibu, Pak. Makanya saya sebagai anak kalau pulang kampung, saya lihat orang tua saya, terutama ibu, ketika dia tertidur, kadang kita nangis di situ. Ya, kenapa bisa nangis? Lihat raut mukanya. Dan terbayang bagaimana ketika kita masih kecil, seperti apa bakti dia kepada kita, yang tak pernah mengenal lelah. Ibu yang senantiasa menampingi kita setiap saat, 24 jam itu ibu. Beda dengan ayah. Makanya di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan bahunya, Dia berikan kekuatan kakinya, Dia berikan kekuatan pinggulnya untuk apa? Menyangka yang tak kenal lelah dia. Dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita mungkin masih kecil, kita rewel segala macam, siapa yang akan memelihara kita? Itu ibu. Yang katanya dia itu yang begitu sayang sekali kepada anaknya, tak kenal lelahnya.
Ketika kita sedang makan bersama keluarga, tiba-tiba anaknya itu, mohon maaf, misalkan buang air besar, ibu cekatan di situ, langsung dia ambil, sekalipun dia dalam keadaan masih makan. Dalam keadaan dia sakit, seperti apa perhatiannya kepada anaknya itu. Makanya terpernah Pak, dulu di Indonesia dan di Trans TV saya melihat ada film dokumenter, itu menarik sekali. Dalam keluarga itu dia memiliki anak 4, yang anaknya itu masih kecil-kecil. Suaminya meninggal dunia. Sementara istrinya yang tadinya dia tidak bekerja, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kenapa? Karena suaminya meninggal. Ketika diwawancarai oleh reporter itu, ibu bagaimana kalau anak-anak ibu sakit? Aduh, parah Pak. Kalau anak saya sakit, saya nggak bisa kemana-mana. Kan gitu. Sampai ibu ini meminta kalau boleh, atau kalau diperbolehkan saya meminta kepada Allah, ya, kalau memang Allah mau menguji diri kita, jangan uji anaknya, tapi ujilah saya. Kalau anak saya yang sakit, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau saya yang sakit, insya Allah saya akan tetap bekerja. Sampai seperti itu. Makanya disinilah kita harus banyak menyadari betul bagaimana kiprah seorang tua kepada kita dalam mendidik, membimbing, mengarahkan. Ya. Yang tentu saja tidak bakal bisa ternilai apa yang telah dia perbuat untuk kita. Tak bakal bisa terbayar dengan apapun bentuk pengabdian kita kepada mereka. Karena saking mulianya orang tua kita di situ. Hadirin beriman rahimahullah. Disinilah Allah memerintahkan kita agar kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita, karena mereka lah yang telah berjerih payah mengurus kita. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan birrul walidain ini, ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran itu ada dalilnya, ada perintah yang memerintahkan itu Allah langsung kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan sini, wa'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di situ, ya, sebablah Allah dan janganlah kalian itu mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana. Dan di sini juga Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau kita lihat dalam masalah ilmu tauhid, bakti kepada orang tua itu Pak nomor 2 setelah kita bertauhid kepada Allah. Kita bertauhid kepada Allah terlebih dahulu, baru kita berbakti kepada orang tua kita. Itu saking mulianya kita di situ. Agar terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan di sini benar disebutkan, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum an la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Ya. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan marilah dibacakan apa yang dikaruniakan atas kalian oleh Tuhan kalian. Janganlah kalian itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi hampir semua ayat-ayat itu ada pesan moral di situ agar kita betul-betul berbuat baik dan berbakti kepada
kedua orang tua kita. Yang pertama apa? Terkait dengan ketauhidan. Dan dalam berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak dilihat dari aspek keyakinan. Siapapun itu orang tua kita, mau kafir sekalipun, tetap kita berbakti. Bapaknya kafir, emaknya kafir, anaknya muslim, tetap ada birrul walidain. Inilah kemuliaan agama kita. Ya, sekalipun memang ada batasan-batasan dalam amal tertentu. Tapi terkait dengan masalah birrul walidain tidak ada batasan. Dan melihat itu agamanya apa. Dan hebatnya lagi ya, orang tua itu dia akan senantiasa sayang sama anaknya walaupun yang dilakukan oleh anaknya itu tidak sesuai dengan harapan orang tua. Saya sering berpesan, kalau lagi ngajar itu saya berpesan kepada murid saya, kalau kamu belum bisa masih sesuatu sama orang tua kamu, minimal kamu tidak bikin ulah untuk orang tua kamu. Apa seperti itu? Makanya disinilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Harapan kita sebagai orang tua ingin memiliki keturunan apa? Qurrata a'yun. Indah dipandang mata, menjadi tuntunan, bukan menjadi tontonan. Jadi teladan untuk orang lain. Dengan menampakkan akhlakul karimah saja orang tua akan senang banget, akan bahagia banget Pak di situ. Termasuk dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau kita baca dalam kitab Ar-Ruh, Al-Imam Ibnu Qayyim itu sampai menjelaskan, ketika ada di antara anak-anak yang sedang berbuat baik, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, orang tua itu akan senang sekali Pak. Apalagi seorang anak ini sering memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ada di antara ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Allah melihatkan di situ ada orang tua yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba akan terhenti siksanya itu. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, atas apa kok orang ini yang tadinya disiksa tiba-tiba berhenti siksaannya itu? Jibril menjawab, istighfari min waladi, itu disebabkan karena permohonan ampun dari anaknya. Makanya perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk supaya Allah menghapuskan dosa-dosa kedua orang tua kita. Itulah terkait dengan dalil diperintahkannya birrul walidain ya. Kemudian yang selanjutnya adalah birrul walidain ini merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil dari segi sunnahnya. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW ketika itu ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, ayyul amal ahabbu ilallah, ya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Qala, Nabi pun juga menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat pada waktunya ya. Kemudian qala Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun, apalagi ya Rasulullah? Qala, Nabi pun juga menjawab, birrul walidain ya, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Inilah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapapun di antara kita yang memiliki kepedulian
ya, agar kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Dia itu wanita ini di situ. Dan tidak ada yang menampinginya Pak di situ. Kita kadang-kadang mungkin kalau melihat orang tua itu ya, mentang-mentang dia sehat, mentang-mentang dia sangat mampu, kita tidak peduli, banyak seperti itu. Yang paling bahaya lagi Pak di zaman sekarang, banyak anak itu yang menaruh orang tuanya di panti-panti jompo. Ini musibah Pak. Sampai sekarang banyak berdiri pesantren-pesantren lansia. Ya, pesantren lansia itu diisi oleh mak-mak, bapak-bapak yang sudah berumur 70 tahun yang terlantar dari anak-anaknya. Miris zaman sekarang itu. Padahal secara psikologis, orang kalau sudah berumur 60 tahun ke atas itu akan masuk kepada masa anak-anak lagi. Dia ingin diperhatikan, ingin diayomi, ya. Kadang-kadang dia itu ingin disayang. Cuma kadang-kadang anak ini tak peka. Dan terkadang lagi kalau sudah berumur seperti itu mudah tersinggung. Saya nggak tahu di sini sudah banyak yang berumur 70 tahun, mudah tersinggung tak kira-kira kan itu. Ketika anaknya memang begini atau begitu, ya. Dan memang banyak ngeyelnya. Ini sudah nahurinya di situ. Sudah jadi nahuri Pak, orang tua ketika dia sudah lanjut usia, mudah tersinggung, sering marah-marah. Cuma anak-anak ini nggak peka. Sebenarnya orang tua itu perlu perhatian full dari anak-anaknya, bukan dijauhkan dari anak-anaknya. Apalagi sampai dia dititipkan di panti jompo, nggak mau ngurusnya, dia bayar sama orang di situ. Padahal kalau kita lihat Pak, di antara kisah para ulama-ulama terdahulu terkait dengan baktinya kepada kedua orang tua, masya Allah Pak. Begitu mereka itu bersemangat untuk berbakti kepada orang tua, ketika ada di antara orang tua yang meninggal salah satunya, dia menangis. Kenapa? Sudah hilang satu surga untuk dirinya. Makanya banyak di antara kisah-kisah para sahabat dulu, ya, atau kisah-kisah di Rasulullah SAW, ya, ketika dia itu ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, sudah hilang semuanya. Bahkan para pelaku dosa besar, ya, para pelaku dosa besar itu untuk cepat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agar dirinya berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Inilah satu pahala yang paling cepat Pak untuk menghapus dosa-dosa kita di situ. Karena keutamaan itu luar biasa, istimewa itu luar biasa di sini. Sampai-sampaikan Allah dan Rasulnya secara langsung yang memerintahkan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan ayyul amal ahabbu illallah, di antaranya adalah birrul walidain. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang selanjutnya adalah keutamaan birrul walidain. Yang pertama adalah yang baru saya sampaikan, itu amal terkait dengan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian keutamaan yang kedua, dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah akan Allah mudahkan rezeki kita. Kenapa? Orang tua itu sebenarnya pintu keberkahan, pintu rezeki. Makanya kalau kita ingin berkah dalam kehidupan kita, kita harus khidmat terhadap orang tua kita. Orang tua itu walaupun mungkin dia itu nggak punya duit, dia nggak mau minta sama anaknya. Jarang minta sama anak itu, minta duit jarang. Tapi anak yang harus peka di situ. Apalagi ketika anak ini memiliki kemampuan untuk membiayai orang tua, kiri dia pulang.
Ada tiap saat dia ketika dia perlu kirim oleh kita kalau kita punya rezeki, jangan sampai ditunda-tunda. Insya Allah Pak, kalau ada di antara anak yang senantiasa peduli terhadap orang tuanya, insya Allah tidak bakalan miskin itu anak. Yang ada apa? Bertambah terus rezekinya di situ. Karena itulah sumbernya. Ya. Sedekah yang paling besar nilainya itu adalah ketika seorang anak ini dia memiliki kepedulian yang besar kepada kedua orang tuanya. Dan ketika dia itu memberikan sesuatu kepada orang tuanya, jangan sampai hitung-hitungan dengan Allah. Allah yang mengetahui kebutuhan kita. Kayak ada kasus begini Pak, ketika ada di antara keluarga yang berantem. Waktu itu saya dipanggil sebagai mediator di sini. Istrinya ini marah-marah. Saya tanya, kenapa kau bisa marah begitu? Ini Pak Ustaz, suami saya ini dikit-dikit rinduin sama emak-emaknya, sama mertua saya. Saya tanya, betul nggak Pak? Betul. Saya kasih emak-emak saya, kenapa? Karena saya mampu. Dan saya pun juga, saya pengen kebutuhan keluarga saya. Apa salahnya kan di situ? Cuma si istrinya ini dia tidak terima apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Saya sampai mengatakan begini, bersyukurlah kepada Allah punya suami seperti ini. Bersyukurlah kepada Allah. Insya Allah tidak bakalan berkurang itu rezeki ibu. Istrinya bilang begini, enggak Pak, saya enggak terima. Saya banyak anak. Saya khawatir anak-anak saya itu enggak makan Pak nanti kalau suami saya begini terus-menerus. Saya bilang, ibu sudah bernikmat kepada Allah. Ada seperti itu. Apa-apa yang terjadi sekarang, dengan adanya si anak ini senantiasa terus menerus dia memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Alhamdulillah Pak, karirnya dalam pekerjaan itu luar biasa. Gajinya besar, sekarang sudah punya segala-galanya. Ya rumahnya banyak, kos-kosannya banyak, mobilnya mewah-mewah semua. Kenapa? Itu berkat dari memberikan sesuatu kepada kedua orang tua. Dan dia tidak hitung-hitungan di situ. Makanya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan kita tidak hitung-hitungan, insya Allah Allah pun juga tidak bakalan hitung-hitungan dengan kita, karena Allah maha tahu kebutuhan kita. Ini konsep dalam bagian itu seperti itu. Konsep dalam beragama itu seperti itu. Jangan hitung-hitungan dengan Allah. Berapapun yang kita mampu, kita berikan di situ. Nah inilah, karena bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin siapapun di antara hambanya yang dia senantiasa memperhatikan kondisi kedua orang tuanya. Ingat, orang tua jarang dia itu untuk merengek kepada anak-anaknya, justru anaklah yang harus peduli kepada kedua orang tuanya. Bagaimana caranya kita menunjukkan kepedulian misalkan di situ? Kita ingat dulu masa kita kecil, seperti apa perjuangan orang tua kita dalam membiayai kita, menyekolahkan kita seperti apa. Saya dulu pernah punya pengalaman pribadi. Saya kelas 3 mu'alimin ujian, harus ada uang sekian ratus ribu. Saya pulang ke rumah, ternyata saya punya saudara itu kaya raya, satu kampung itu paling kaya. Bapak saya datang ke situ mau pinjam uang, tidak dikasih, tidak ada duit katanya. Begitu Pak saya tawarkan tanah, baru dia mau. Coba bayangin, pinjam uang tidak dikasih, begitu ditawarkan tanah dia mau kasih. Itu pun juga kasihnya itu tak seberapa. Saya masih ingat harganya itu. Dikasihnya itu Pak cuma
5% dari harga. Yang penting ada dulu uang itu bayar itu sampai 6 tahun baru selesai hutang itu. Setelah selesai itu hutangnya, hutang kita dengan orang lain yang berkali lipat sampai mungkin 1000 kali lipat harganya. Luar biasa, sampai seperti itu. Orang tua dan korban kenapa? Karena dalam diri kita ada kebutuhan kita, dia sampai berkorban habis-habisan untuk biaya kita di situ. Yang pada akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita sudah sukses, ya, kita sudah mungkin dipandang oleh orang ini orang yang bermanfaat. Kenapa? Karena banyak memberikan manfaat pada orang lain. Orang tua itu senang sekali, bangga. Sekalipun orang tua itu belum mendapatkan hasil dari anaknya berupa materi, tapi ketika melihat anaknya dia sukses dari segi akhlaknya dia bagus, punya ilmu di situ, bangga itu orang tua. Sampai-sampai pernah ya, pesan terakhir yang pernah disampaikan oleh orang tua itu, dia mengatakan, kamu sekarang sudah punya ilmu, silakan kamu pergi kemana saja, Allah akan menjaga kamu. Sampai seperti itu. Bapak dan emak tak bakalan khawatir karena kamu sudah punya ilmu dan kamu kenal siapa Rob kamu. Sampai seperti itu. Inilah ya, kita seperti ini gara-gara apa? Gara-gara doa orang tua kita juga. Setiap saat orang tua selalu mendoakan anak-anaknya. Kita harus seperti itu. Jangan sampai kalah dengan orang tua kita. Itulah. Jadi kembali kepada yang tadi, dengan berbakti kepada kedua orang tua itu, insya Allah itu akan memudahkan rezeki kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah terkait dengan keutamaan kita berbakti kepada orang tua itu adalah merupakan amalan yang paling utama. Ada amalan yang paling dicintai, ada amalan yang paling utama. Nah, di antaranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua itu, dikatakan Rasulullah SAW, itulah merupakan amalan yang paling utama di antara amal-amal yang lain. Dan di antara keutamanya itu, ternyata kita berbakti kepada kedua orang tua itu berada di bawah kita bertauhid kepada Allah. Setelah bertauhid kepada Allah itu, kita itu harus berbakti kepada Allah SWT. Dan banyak lagi sebenarnya amal-amal yang lainnya. Cuma dengan adanya diberikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan amal yang pertama ini, tentu saja akan menjadi salah satu kira membuat kita agar kita terus menerus melakukan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Apalagi mungkin yang sudah meninggal dunia dan itu banyak. Apa yang harus kita lakukan, nanti kita akan ketahui seperti apa bentuknya ketika orang tua sudah pada meninggal. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak kita. Nah, kemudian yang keempat adalah di antara keutamaan itu adalah bahwasanya dengan kita berbakti kepada kedua orang tua itu, kita akan masuk surga lewat pintu pertengahan. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, surga itu memiliki 8 pintu. Ya, ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu aiman. Aiman itu orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu ada pintu surganya. Ada pintu birrul walidain. Khusus itu. Untuk siapa? Untuk orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada pintu sedekah, ada pintu jihad. Ya. Nah, di antara pintu-pintu ini ada orang yang akan bisa masuk kepada seluruh pintu yang ada di dalam pintu surga itu. Diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kamu mau masuk pintu mana saja. Seperti siapa? Seperti orang-orang yang memiliki tauhid, orang yang bertauhid, yang berakidah yang sahihah, yang pasti di situ. Ya.
Seperti apa lagi? Seperti seorang istri yang mentaati suaminya. Allah bebaskan, silakan tinggal pilih pintu dari mana saja daripada kamu kehendaki. Adapun bagi orang-orang yang berbakti pada orang tua, khusus nanti berbakti dari baru birrul walidain. Ada pintu yang namanya birrul walidain, dia akan memanggil. Dan ingat Pak, pintu surga itu dijelaskan oleh Rasulullah alaihi wasallam sebagaimana dalam surah Sahih Bukhari yang disebutkan, lebarnya pintu surga itu ya kama bainal Makkah ilal Basrah. Itu lebarnya antara Makkah sampai Basrah. Basrah itu ada di Irak. Kira-kira berapa kilo ya? Dari sini ke Surabaya berapa kilo Pak? Ini enggak, itu lagi antara Makkah sampai Irak. Itu lebarnya saja seperti itu. Pintu surga punya 8, pintu neraka ada 7, lebarnya sama semua di situ. Dan terbayang seperti apa itu? Pintunya lebar, orang-orang yang berjuang gede-gede dan tinggi-tinggi nanti ketika ada di acara itu. Dan termasuk orang-orang yang dipanggil dari pintu birrul walidain itu, mereka sudah berubah dari segi fisik. Tingginya 60 hasta, setinggi Nabi Adam ya. Kemudian umurnya seperti umur Nabi Isa alaihi salam, kisaran 32 tahun. Kita ini walaupun udah keriput di sekarang udah pada tua-tua, nanti akan dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah lagi nanti itu. Dah ada anak kecil, dah ada kakek-kakek, semua sebaya. Tingginya sama. Allah berikan kegantengan, kecantikan di situ. Ya. Bahkan yang hebat lagi di situ ya, bagi laki-laki ketika dia menjadi penghuni surga, Allah berikan kekuatan dalam urusan biologis 100 kali lipat Pak. Karena istrinya itu ada 72 untuk para laki-laki penghuni surga itu. 2 istri yang pernah hidup di dunia, sedangkan yang 70 istrinya itu terdiri dari bidadari surga. Bagi siapa mereka itu? Bagi orang-orang yang menjadi penghuni surga, termasuk penghuni yang dipanggil dari birrul walidain. Allah berikan dari kesenangan dan kesenangan. Dan ada lagi di situ yang namanya sholat, puasa, ada lagi. Gak ada lagi kewajiban dari Allah yang harus kamu tunaikan. Tidak ada lagi. Yang ada silakan kamu nikmati kenikmatan surgawi. Itu yang ada. Dan itu abadah. Selama-lamanya tidak ada kematian lagi, tidak ada orang sakit, tidak ada yang buang air besar, tidak ada. Itulah kenikmatan surga yang luar biasa. Ya. Makanya dalam perkara ini Pak, kita ketika melakukan berbagai macam amalia ibadah, setidaknya ada ciri khas kita dalam beribadah itu. Ada yang ciri khasnya itu dia ahli sedekah, walaupun mungkin dia jalan berpuasa, tapi dia ahli sedekah. Nanti yang paling betul di mana nilainya? Dari sedekahnya, sehingga akan dibantu dari pintu sedekah. Mungkin sedekahnya itu jarang, tapi puasanya rajin. Nah, ya, dibantu dari apanya? Ada juga mungkin orang ini jarang yang namanya puasanya, tapi melakukan berbagai macam perkara-perkara sunnahnya itu rajin sekali. Makanya jangan sampai kita memandang orang itu ya dengan sebelah mata. Kadang-kadang kan kita sudah seperti ini, dia tak pernah sholat sunnah tuh, kita tak tahu. Kalau mungkin dia itu jarang sholat sunnah, siapa tahu dia itu orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita tidak tahu di situ. Ya. Makanya harus ada ciri khas. Setidaknya satu ciri saja, kemudian kita istiqomah, lakukan terus-menerus. Insya Allah itulah yang akan menjadi ciri kita nanti ketika berada di dalam surga. Allah akan memberikan, mengutus kepada kita surga itu untuk memanggil kepada orang itu sesuai dengan amal yang selama ini dia lakukan di dunia.
Yang kayak tadi itu, kalau dia itu yang birrul walidain, maka dipanggillah dari pintu surga yang namanya birrul walidain. Khusus itu. Ini hadisnya hadis yang sahih. Ya. Makanya di sini kata Rasulullah SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu merupakan pintu surga paling pertengahan. Fa'in syi'ta fa'atir. Jika engkau mampu maka tetapilah. Ya, terkadang apa? Fa'adi dari kalbab au hafadahu, atau jagalah pintu tersebut. Makanya di sini ketika orang tua sudah tidak ada, hilang surga satu. Ketika orang tua kita sudah berada pada meninggal dunia, berarti pintu surga sudah tidak ada lagi di situ. Artinya pintu surga sudah tertutup. Seorang ulama besar Abu Hanifah sampai dia mengatakan, ketika dia itu dinasihati oleh emaknya, oleh ibunya, agar dia senantiasa berkhidmat kepada kedua orang tuanya, ya, tiba-tiba apa kata Imam Abu Hanifah, wahai ibuku, aku betul-betul menumpahkan segala kemampuanku sampai aku tinggalkan berbagai macam kegiatan rutin yang aku lakukan ini selama kalau masih ada, aku akan berbakti kepada engkau sampai dia meninggalkan kajian-kajian keilmuannya. Dia tinggalkan apa? Saking ingin mendapatkan surga dari orang tuanya. Sampai seperti itu. Nah, begitu orang tua sudah meninggal, apa yang dikatakan? Udah hilang satu surga dari kami. Karena seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita paham betul terkait dengan keistimewaan ketika kita berdekat pada orang tua itu, maka disitulah akan ada berbagai macam keutamaan yang kita dapatkan. Di antaranya kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti dipanggil dari pintu aiman itu pintu walidain. Maka jangan sampai kita sia-siakan terhadap perkara ini. Kita harus betul-betul lakukan, ya. Apalagi mungkin ketika masih ada orang tua kita, itu kesempatan kita untuk berbakti di situ. Tapi kadang-kadang kan anak kan lain, Pak. Ketika dia masih ada orang tuanya, kadang-kadang banyak ditelantarkan. Begitu anak tuanya sudah pada meninggal dunia, baru dia menyesal. Yang paling bahaya lagi adalah banyak anak yang mengharapkan kematian orang tuanya. Gara-gara apa? Gara-gara waris, Pak. Gara-gara harta. Saya pernah ada pengalaman ini, benar-benar jadi ibrah, dan saya menyaksikan sendiri itu. Ya, dia orang yang memiliki kekayaan, anaknya banyak, udah tua itu orang tuanya, sampai anaknya ini ngomong begini, barang kapan ku mati, kalau mati lu, sampai seperti itu, Pak. Saking dia ingin cepat memiliki harta. Begitu bapaknya meninggal dunia, timbul perselisihan di antara keluarga, yaitu anak-anaknya. Apa yang terjadi? Rebutan masalah harta warisan. Dan saya melihat ketika itu, ya, belum saja dia itu baru meninggal beberapa hari, sudah berantem bawa golong, Pak, gara-gara harta warisan itu. Dan mereka itu memang mengharapkan kematian orang tuanya. Tapi Allah berkehendak lain di situ. Sampai sekarang, gara-gara harta itu, setelah orang tuanya meninggal dunia, harta warisan sudah terjadi ketidakadilan, yang pada akhirnya mereka di antara saudaranya itu putus hubungan kekeluargaan. Kira-kira orang yang memutuskan hubungan silaturahmi itu apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah qadi ar-rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memberikan silaturahmi. Tidak masuk surga seperti itu. Memang dari segi materi dia mendapatkan apa yang dia mau, tapi dirinya telah memutuskan hubungan silaturahim terhadap keluarga terdekat. Dia adalah sebagai penghuni neraka. Tak bersedihlah kita. Ini gara-gara seperti itu, Pak. Bukannya ketika orang tua itu sudah tua renta, sudah tidak berdaya, harus diurus, diurus, tidak.
malah didoakan cepat mati. Ada yang seperti itu. Ya. Dan memang orang ini adalah tergantung kepada hawa nafsunya, maka wajar kalau ada anak seperti itu, ya itulah karena tujuan lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di antara keutamaan itu adalah ridho Allah itu tergantung kepada orang tua. Karena kata Rasulullah SAW, makanya di sini ketika orang tua ridho terhadap kita, insya Allah Allah pun juga ridho kepada kita. Makanya di sini jangan sampai bermacam-macam bersama orang tua kita. Harus bikin orang betul tenang, ya bahagia dengan kondisi kita sebagai anak. Ya ketika orang teman anak-anaknya itu dia betul-betul senang banget. Kenapa? Ada kesolehan dalam diri kita misalnya. Nah kayak sekarang aja, kalau kita baca dalam kitab An-Nur tadi, bagaimana kondisi orang tua saat ini ketika anak-anaknya itu sedang mencari ilmu, sedang berzikir, sedang membaca Al-Quran, dapat pahalanya mereka itu. Jangan mendapatkan pahala dari kita di situ, akan terus mengalir pahalanya. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan anak-anak yang soleh. Kesolehan itu dari siapa? Dari orang tua kita. Berkat doanya dulu ketika dia masih hidup, berkat pendidikan orang tuanya sampai kita seperti itu. Makanya kalau kita lihat dalam keterangan bahasa Arab itu di dalam itu ada kalimat waladun, ada kalimat ibnun. Walad itu artinya anak, ibn juga artinya anak juga, tapi berbeda di sini dalam pemahamannya, pengertiannya. Kalau ibn itu nasab, dinasabkan yang terdekat, disebutkan Muhammad bin siapa. Kalau walad bukan seperti itu. Nah, walad bisa diartikan anak, tapi siapapun boleh betul tentang dia tua. Tapi dengan catatan anak ini mungkin pernah kita sekolahin, pernah kita memberdiknya. Makanya sekarang banyak menjadi orang tua asuh. Ya, dia sebagai orang tua asuh, dia punya anak bapak angkat misalkan, dia biayain itu anak dari pesantren sampai dia menjadi ulama, walaupun itu anak orang lain, tapi dia biayain semuanya di situ. Maka itulah akan mendapatkan nilai pahala yang terus-menerus mengalir, Pak. Ini keuntungannya, ini adalah keutamaannya bagi siapapun di antara orang-orang yang peduli terhadap orang-orang yang tidak mampu, sampai dia sekolah, dia menjadi ulama besar, dia menjadi orang bermanfaat untuk orang lain, maka dia akan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang telah dia usahakan terhadap anak itu. Ini yang kita katakan sebagai uang, ya. Maka berbahagialah orang yang mungkin selama ini dia ada yang mengambil anak yatim, dia sekolahi, dia biayain semuanya untuk hidupnya juga dia jamin insya Allah, ya walaupun kita sudah meninggal dunia, itu akan mengalir terus itu pahalanya kepada kita selama anak itu masih hidup. Ya, itulah makanya di sini kita akan betul-betul membuat orang tua itu ridho terhadap diri kita, jangan sampai bukan, karena ridhonya ridhonya Allah itu tergantung dari kedua orang tua kita. Nah, yang selanjutnya adalah kedudukan berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, yang pertama adalah perintah birrul walidain itu setelah perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kayak tadi ya. Bahkan dalam Quran itu ada surat Luqman, bagaimana Luqman al-Hakim itu ketika dia memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Pokok utama yang ditanamkan oleh Luqman al-Hakim kepada anak itu tentang apa? Tentang akidah, tentang tauhid. Itu luar biasa, Pak. Orang tua yang tahu persis terkait dengan hakikat ma'rifatullah di situ, maka orang tua ini akan senantiasa menanamkan tauhid atau akidah yang benar kepada anak-anaknya. Jadi itu wajib. Lihat kita sejarah bagaimana Nabi Yakub alaihi salam menjelang kematiannya, seperti apa pesan terakhir yang disampaikan kepada anak-anaknya. Dia memberikan pesan terkait dengan akidah, terkait dengan ketauhidan. Ketika sudah datang ya, tanda-tanda
perhatian kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub juga panggil ke anak-anaknya sampai dia mengatakan, ya wahai anak-anakku, mata abuduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah setelah aku tiada nanti? Sebagai orang tua ada sebagai kekhawatiran. Kalau dirinya nanti meninggal dunia, dia khawatir anaknya bisa murtad, anaknya jauh dari agama. Itu yang dikhawatirkan oleh orang tua. Bukan harta yang dia urusin, tapi apa? Ketauhidan anak itu jangan sampai dia meleset. Jangan sampai dia itu pindah, terutama pindah agamanya seperti itu. Inilah yang dikhawatirkan oleh para nabi Allah, terutama Nabi Yakub alaihissalam terhadap keturunannya. Dia takut kalau anaknya menjauh dari Allah. Makanya tanamkan kita penjelasan kepada anak-anak kita, berpesan kepada mereka. Satu saja mungkin yang harus kita perhatikan Pak, terkait dengan pesan kita orang tua kepada anak itu apa? Setidaknya kita berpesan bukan pesan harta, tapi pesan takwa. Ini yang jarang dilakukan oleh orang tua. Pesan ketakwaan itu jarang sekali. Malah sekarang ini kadang-kadang miris. Saya sering melihat ketika ada seorang bapak yang meninggal dunia, orang tuanya sudah meninggal di situ. Ketika mau dimandikan, dikafankan, disalatkan, dan ada satu pun dari keluarganya yang bisa untuk menjadi imam salatnya. Padahal yang paling utama itu siapa? Anaknya. Sebelum orang lain tawarkan kepada anaknya, adakah di antara mereka yang mau menjadi imamnya? Mungkin kalau untuk memandikan dia ada kemampuan, mengkapan berbagai kemampuan, setidaknya menjadi imam sholatnya. Makanya kita sebagai orang tua boleh berpesan dari sekarang, nah nanti kalau ayahmu dan ibu meninggal, kau lah yang harus menjadi imam. Kau yang harus memandikannya, mengkapannya, menjadi imam sholatnya, dan yang menjadi mengobatkan di kuburannya di situ. Berpesan dari sekarang, tak apa-apa. Silakan. Jangan sampai dikit-dikit orang lain, dikit-dikit orang lain. Jangan seperti itu. Akhirnya karena mungkin jarang berpesan perkara itu, banyak di antara anak-anak ini yang mereka tak peduli lagi terhadap agamanya. Saya khawatir Pak, sekarang terjadi degradasi yang luar biasa. Dengan berbagai macam ya, munculnya teknologi terbarukan itu luar biasa Pak, memberikan yang namanya perubahan-perubahan dari segi perilaku. Ya, kita kadang-kadang kalau melihat anak kita sekarang itu ya kita bangga. Kenapa? Karena kita melihat dalam pandangan kita terlihat sekarang ada. Tapi pernahkah kita memikirkan bagaimana nanti 30 tahunnya akan datang akan seperti apa itu anak-anak kita? Sedangkan kita sudah pada tua renta. Yang mungkin dalam rangka lagi tulisnya anak kita itu seperti apa nantinya. Makanya ada satu pesan yang cukup berharga dalam sebuah riwayat. Ketika Ali bin Abi Thalib itu pernah dia mengatakan, "Alimu auladakum." Ini kata Ali bin Abi Thalib, wahai para orang tua, ajari itu anak-anak kalian dengan Al-Quran dan Sunnah. Adibu auladakum, didiklah itu anak-anak kalian dengan perkara Al-Quran dan Sunnah. Fa innakum khairu zamanin min ghairi zamanikum, karena mereka itu akan hidup di zaman yang bukan zaman kalian lagi. Nah, kita tak sadar Pak di sini kadang-kadang. Ya. Kita sudah umur sekian, anak kita berumur 10 tahun, bagaimana tuh 20 tahun yang akan datang, seperti apa mereka nanti? Sedangkan kita sudah berada dalam kubur. Kalau anak-anak kita sekarang ini tidak ada akidahnya, tidak ada tauhid, dari perkara akidah hatinya itu, jangan harap dia menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang banyak orang-orang pintar tapi dia tidak bertakwa. Banyak lulusan luar negeri, gelarnya luar biasa, tapi tidak takwa dia pintar, memang pintar. Karena nggak dilakukan dengan ketakwaan, akhirnya kebaikan itu salah gunakan. Maka jangan salah, sekarang banyak orang-orang
kasus korupsi. Kenapa? Gak ada akidahnya, gak ada tauhidnya, gak ada ketakwaan dalam dirinya. Itu yang terjadi. Nah sekarang kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anak itu agar dia kenal siapa Allah itu, agar dia kenal fungsinya hidup itu betul apa. Kalau dia kenal siapa Allah, insya Allah akan selamat. Kita sudah tahu siapa Allah itu. Allah itu yang senantiasa mengawasi kita. Kalau itu yang kita dapatkan dalam pikiran kita, kita tahu Allah sebagai pengawas diri kita, insya Allah kemanapun kita berada kita akan aman. Kemanapun kita pergi kita akan aman. Kenapa? Ada yang mengawasi kehidupan kita. Itulah yang disebut Allah. Allah itu yang mengawasi kita. Ya, maka tanamkan dari sekarang. Ya, punya anak, tapi kita tidak tahu kita. Kita tidak tahu kalau dia mungkin yang namanya hidayah itu tidak bisa, tidak ada garansi, hidayah itu tidak ada garansi di sini. Inilah peranan kita sebagai orang tua agar kita lebih terus betul mendidik anak-anak biar dia bertauhid. Nah, salahnya kita banyak. Kadang-kadang kita kalau jauh dari anak misalkan, ya. Yang kita tanyakan apa di situ bukan perkara akidah. Ada kita mungkin ada di luar kota, ada di luar negeri. Orang tua sering bertanya, nah bagaimana kabarnya, bagaimana makanannya, bagaimana belajarnya, bagaimana pekerjaannya. Kita pun jangan bertanya bagaimana sholat kamu, bagaimana perhatian kamu sama masjid, bagaimana Al-Qur'annya dibaca atau tidak, dan begitu. Jangan itu ditanya sama orang tua, jarang sekali. Yang kita itu hanya masalah keduniaan, itu aja yang ditanyakan terus-menerus. Ya, makanya tidak pentingnya kedudukan berbakti pada orang tua itu adalah kita harus betul-betul menanamkan ketauhidan, karena birrul walidain ini merupakan salah satu keutamaan yang nomor satu, yang nomor dua setelah kita bertauhid. Kemudian yang selanjutnya adalah itu adalah bagian utama daripada jihad. Birrul walidain itu lebih utama daripada jihad. Cuma para ulama di sini menjelaskan jihad yang dimaksud di sini bukan jihad fisabilillah, artinya jihad dalam berperang membela agama Allah. Bukan seperti itu. Ya, jihad yang di sini itu jihad yang lainnya, seperti kayak kita sekarang. Kita berangkat ke masjid, kita berjihad. Ya, datang ke sini ke majelis ilmu, beriktikaf di masjid ini, inilah jihad kita di situ. Ada yang kita lakukan pada saat ini itu lebih kalau kita dibandingkan dengan birrul walidain itu lebih tinggi birrul walidain. Ya, lebih tinggi birrul walidain dari apa yang kita lakukan pada saat ini. Ya, makanya jihad ini banyak maknanya. Ada orang yang berjihad, ya, dia berjihad di waktu subuh, bangun dari tidurnya berangkat ke masjid, itu juga jihad. Artinya apa? Dia melawan syaitan, melawan hawa nafsu. Ya, dia fokuskan untuk beribadah kepada Allah, melakukan sholat berjamaah di masjid. Itulah jihad kita di situ. Dan jihad yang paling bagus itu, jihad yang paling utama itu adalah bertalabul ilmi, mendatangi kajian-kajian keilmuan, mendatangi majelis-majelis taklim. Itulah jihad yang paling utama di situ. Ya, kenapa? Karena udaranya banyak. Bahkan dalam sebuah riwayat, kita datang ke majelis ilmu dengan mungkin kita itu bersendera di pilar-pilar, ada yang tertidur di situ karena kelelahan, itu sudah dapat pahala. Lelahnya kita datang ke sini ada pahala yang luar biasa. Nantinya kita berada di sini ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang tidak ngantuk dan tidak telat dan dia bersemangat betul-betul itu lebih utama lagi nilai pahala. Makanya jangan khawatir. Saya datang ke masjid, tidak melihat siapa ustaznya. Yang penting saya datang ke masjid, saya mendengarkan, itu nilai pahala yang luar biasa. Tiba-tiba kita ngantuk karena lelah, tapi pahala juga di situ. Tapi jangan sampai kita mau tidur misalkan, jangan seperti itu. Ya,
Tetap kita datang ke sini dengarkan kajian-kajian keilmuan, semuanya akan dapat pahala. Apa keistimewaannya dan keutamaannya di situ? Orang yang ketika berada di majelis ilmu itu akan mendapatkan salawat dari para malaikat. Artinya apa? Mendapatkan doa dari para malaikat. Bahkan malaikat itu akan melebarkan sayap-sayapnya. Kenapa? Ridho kepada ilmu, karena ridho kepada para penuntut ilmu. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, makhluk yang ada di muka bumi ini, ya, ada yang di langit, ada yang di udara, ada yang di air, itu bersolawat kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang telah berilmu. Kurang apa coba keistimewaan ini? Makanya inilah bentuk jihad kita, yang dengan kita berdoa ini, inilah jihad kita. Ya. Dan masih banyak lagi jihad-jihad yang lainnya. Ayat selanjutnya, kedudukan itu adalah pintu surga. Ini sudah dibahas tadi ya. Itu salah satu kedudukan kedua itu diantaranya mendapatkan pintu surga nanti secara khusus yang disebut dengan pintu kedua walidain. Nah kemudian kedudukan yang selanjutnya ya, terkait dengan birrul walidain itu adalah salah satu cara bertawasul kepada Allah. Arti bertawasul itu sebagai perantara, sebagaimana dari sebuah kisah mungkin sudah pada paham semua terkait orang-orang yang terjebak di dalam gua. Ya, dia masuk ke gua tiba-tiba tertutup oleh batu yang sangat besar sehingga dia tidak bisa keluar dari situ. Ada di antara mereka yang dia itu senantiasa berbakti kepada orang-orang tuanya dan dia bertawasul kepada Allah di situ. Lewat amal solehnya itu, tiba-tiba Allah memberikan jalan keluar di situ. Ya, inilah keistimewaannya birrul walidain itu. Bisa dijadikan sebagai bentuk tawasul. Ya. Nah sekarang banyak orang-orang yang bertawasul itu yang kadang-kadang melanggar syariat. Ada yang bertawasul kepada siapa? Pada orang yang sudah meninggal dunia. Ada yang seperti itu. Bahkan ada juga yang bertawasul kepada Rasulullah. Itu tak boleh. Kenapa? Rasulullah sudah meninggal dunia. Kita boleh bertawasul itu kepada yang masih hidup. Itu diperbolehkan oleh agama kita. Yang sudah mati sudah selesai semuanya. Tidak boleh kita melakukan tawasul di situ. Nah inilah salah satu pertolongan dari Allah. Ya, ketika kita bertawasul melalui amal soleh kita terhadap orang tua kita, insya Allah Allah pun juga akan memberikan pertolongan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita masih memiliki orang tua, jangan sampai dididikan itu. Ya, jangan sampai mungkin kita tuh jalan pulang kampung dan itu. Ya. Kita harus betul-betul hargai mereka. Bahkan sampai begini, kadang orang itu merindukan anak-anaknya, merindukan cucu-cucunya. Ketika dia rindu terhadap anaknya, jangan siksa mereka dengan harapan-harapannya itu. Kadang-kadang begini Pak, ini yang kita alami selama ini. Orang tentu ingin ketemu dengan kita. Sebenarnya bukan kita yang ingin ketemu cucu-cucunya dia gitu. Ingin ketemu dengan cucunya mereka gitu. Ya, akhirnya karena dia itu karena sudah ada yang namanya ikatan batin, ada rasa cinta di situ. Mereka itu orang tua itu lebih cinta kepada cucu daripada kepada anak. Kan seperti itu. Ya. Kita bapak sudah punya cucu, kalau saya belum punya Pak. Dan gitu. Ya sudah punya cucu, bagaimana itu perbedaannya? Sayang sama anak atau saya sama cucu? Katanya sih saya sama cucu daripada sama anak. Mungkin kalau anaknya dulu masih kecil itu sama anaknya tadi. Ya. Jangan siksa penderitaan orang tua dengan cara seperti itu. Ya. Yang saya sampaikan di awal, mungkin kalau kita belum bisa berbuat baik kepada orang tua, setidaknya jangan bikin kesal sama orang tua kita di situ. Ya. Inilah. Tetap doakan dia kan di situ. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan Allahumma ighfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca ini.
Ya, dengan membaca doa ini insya Allah harapan kita diaminkan oleh para malaikat. Ya, kemudian Allah hapus kesalahan-kesalahan. Makanya kalau kita sudah banyak beristighfar kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita, insya Allah dengan tulus hati kita berdoa, Allah pun juga akan mengabulkan permohonan kita. Tapi yang paling utama adalah kita harus menjadikan sehat dulu. Kalau kita sudah soleh, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan dikabulkan doa kita di situ. Tapi kalau kita banyak dosa di situ, jangan harap. Karena persyaratan doa itu akan dikabulkan oleh Allah kalau kita tidak ada dosa. Kalau masih banyak dosa jangan harap. Ya, tidak bakalan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya persyaratan itu apa? Harus banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap permohonan kita itu betul-betul diampuni dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama ya. Doakan mereka selama mereka itu masih ada di dunia, akan mereka diberikan yang namanya kesehatan, kekuatan, karunia dari Allah ya, dan menjadi orang tua yang betul-betul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah meringankan beban mereka. Ini juga penting ya. Kenapa? Ya kita paham lah, orang tua itu sudah banyak urusan, banyak kebutuhannya. Apalagi mungkin ya sekarang kita sudah merasakan jadi orang tua ketika anak sudah pada besar, sudah ada yang kuliah, ada yang SMA, SMP, kayak apa biayanya, dan itu pasti berapa itu dan karuan Pak. Ya, kecuali orang yang banyak uang, beda lah itu seperti itu. Tapi bagaimanapun juga itu tidak itu dari materi saja. Orang tua itu yang paling banyak dirasakan. Ya, ada sebuah kekhawatiran kalau anaknya itu menyimpang dari perkara agama. Makanya orang tuanya pun juga sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan anak-anak yang soleh. Dia berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini merupakan doa yang paling bagus, Pak. Agar apa? Agar Allah berikan keturunan kepada kita yang qurrata a'yun, yang betul-betul menjadi permata hati untuk dirinya, menjadi teladan, menjadi tuntunan untuk orang lain, tidak menjadi omongan orang lain dan itu. Makanya jangan sampai kita bosan-bosan untuk membaca doa ini. Ya, kenapa? Dengan doa ini insya Allah ketika misalkan kita berhasil berdoa dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah setidaknya orang tua akan mengurangi beban-bebannya. Jadi beban di sini bukan masalah materi saja, banyak yang lainnya di situ. Nah, apalagi yang bentuknya fisik. Ketika misalkan di dalam rumah banyak pekerjaan rumah orang tua, ya, apa salahnya kita bantu di situ, ringankan beban mereka, ya, dan banyak hal lainnya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, tidak membentak orang tua. Nah ini nih. Jangankan mungkin marah-marah, membentak saja tidak boleh. Sekarang Pak, banyak orang yang gara-gara sepele, anak banyak yang gara-gara sepele itu menjadi apa? Berantem sama orang tuanya. Gara-gara masalah pulsa bisa ribut. Pengen dibeliin HP, orang lain punya duit bisa ribut, anak bisa kabur dari rumah. Pengen motor, yang dibeliin motor, kabur mereka di situ. Dan ini banyak kasus. Bahkan yang paling ngeri lagi adalah gara-gara permintaan si anak ini tidak dikabulkan oleh orang tuanya, sampai orang tuanya dibunuh. Bayangkan. Saya teringat dapat cerita dari nenek saya itu dulu. Saya masih SD. Dia bercerita dulu ada peristiwa ya, seorang anak itu minta motor sama emaknya. Emaknya cuma petani, bapaknya sudah meninggal.
Dia minta motor, karena terus minta motor. Kenapa? Karena anak ini lingkungannya tuh teman-temannya pada punya motor, sedangkan dia tidak punya motor. Dia ingin punya motor terus melalui sama orang tuanya di situ. Dan emaknya tidak mampu bayar, tidak mampu beli itu. Apa yang terjadi? Ketika emaknya ini sedang sholat, dihantam oleh balok sampai dia meninggal di tempat itu. Dibunuh sama anak itu, orang tua itu. Kenapa? Karena kecewa tidak dibeliin motor. Mungkin kalau anaknya dia memiliki akhlak yang baik, ya, tidak bakalan seperti itu. Tapi karena anak ini pergaulan yang tidak benar, temannya yang tidak benar, ya bebas dia akan kenal agama, itu yang terjadi. Sampai dibunuh Pak di situ, kan ngeri. Ya. Dan sekarang sudah banyak terjadi seperti itu. Jadi jangankan mungkin ya dalam masalah ini, membentang saja tidak boleh kan gitu. Mengatakan hakim saja tidak boleh ketika orang pemerintah kita juru misalkan, kan itu tidak boleh dalam perkara agama. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna yaduluna inda qara'atuhuma aw kilahuma fala taqul lahum kufin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kalimat kepada mereka, dan janganlah kamu memberitahu mereka wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dengan perkataan yang mulia inilah yang akan memberikan kebahagiaan kepada orang tua itu, bukan dengan cara membentaknya, bukan dengan cara menolak ketika diperintah di situ, ya. Tapi kebanyakan itu yang terjadi, Pak. Banyak membentak dan banyak menolak. Makanya perlu yang namanya komunikasi yang baik dengan orang tua itu harus dijaga. Soalnya begini Pak, kalau di rumah itu antara ayah, ibu sama anak sudah dulu tua, istilah bahasanya itu sudah tidak lagi yang namanya keharmonisan, tidak ada lagi adab di situ. Ya, hati-hati bahasa itu bisa mempengaruhi terhadap yang lainnya. Kan ini pergaulan terutama di situ. Nah, yang selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Apa saja di sini? Nah, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadisnya terkait dengan apa yang harus kita perbuat ketika orang tua itu sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah as-salatu alaihima. Salat. Makna salat itu adalah berdoa, mendoakan. Ya. As-salatu alaihima, mendoakan kedua orang tua kita, ya, ketika dia sudah meninggal dunia, dengan doa mohonlah kepada Allah agar diampuni segala dosa-dosanya. Ini wajib bagi kita. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah dia mengatakan, sampai dia mengatakan istaghfiru li akhikum, kata Rasulullah. Ketika Nabi itu mengumpulkan jenazah, sampai Nabi mengatakan istaghfiru, mintakanlah ampun. Apa begitu kata Rasulullah? Bukan ajikan dia, bacakan Quran dia, bukan seperti itu. Tapi istaghfiru, jelas itu dalilnya. Nah, kebanyakan zaman sekarang itu bukan itu Pak. Yang ada malah melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Dibacakanlah yang namanya surat apa? Surat Tabarok. Ada yang seperti itu. Ya, saya pernah ketika ada orang meninggal dunia dibacakan itu Tabarok, Pak. Surat Tabarok. Saya tanya ini buat apa? Biar tidak ditanya oleh malaikat. Ada seperti itu. Ya. Kalau terus-terusan dibaca Al-Quran itu, malaikat nggak bakalan datang. Persis sama dengan orang yang ketika meninggal dunia diajikan di kuburnya sampai berhari-hari, ada yang sampai 40 hari bahkan di kubur. Ketika saya tanya kenapa sih kok harus
diajiin biar malaikat munkar nakir tidak bertanya sama kuburnya, sama ahli kubur. Nanti kalau sudah lama malaikat itu akan lupa. Jadi lupa nantinya itu, tidak bakalan bertanya lagi. Nah itu kan tidak masuk akal Pak di sini. Tapi seperti itu Pak. Padahal perkara ini bukan perkara yang tidak ada tuntunannya. Bahkan sampai ada di antara ustaz yang ngomong begini, ketika itu dia mengajikan di kuburnya, baru 20 hari Pak diaji, dia datang kepada keluarganya, ibu, bapak, alhamdulillah almarhum sekarang sudah berada di dalam surga. Ada seperti itu, kenapa? Karena sudah diaji selama 20 hari, berfatwa sendiri di situ. Nah ini kan nyeleneh juga ya, sesat orang seperti ini. Padahal jelas kata Rasulullah, istaghfiru kata Nabi, mintakanlah ampun untuk mereka. Dan ada kalimat-kalimat yang lain di situ. Kenapa? Fa'innahu yus'al, yus'al. Karena sesungguhnya dia itu sekarang sedang ditanya kata Rasulullah itu. Oleh siapa? Oleh malaikat. Makanya kenapa kita tuh kalau dalam habis sujud tawaruk, duduk tawaruk itu kan, ketika kita duduk tawaruk kata Rasulullah SAW itu berlindunglah kalian kepada Allah ya dari 4 hal di situ. Ini dibaca setelah apa? Itu dibaca setelah apa? Setelah duduk tawaruk. Mintalah 4 kata Nabi itu perlindungan kepada Allah. Yang sering kita baca kalimat Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang paling berat itu adalah fase berikutnya itu apa Pak kita itu? Kubur. Karena di kubur itu akan mendapatkan menghadapi pertanyaan-pertanyaan kubur. Ini yang berat. Bisa jawab selamat kenikmatan kubur, tidak bisa jawab tidak siksa kubur di situ. Makanya para sahabat Nabi itu yang ditakutkan itu adalah terkait dengan siksa kubur. Sekalipun mereka itu sudah mendapatkan jaminan dari Rasul itu menjadi ahli surga, tapi tidak dijamin mendapatkan siksa kubur di situ. Sampai-sampai Utsman bin Affan ketika dia melewati kuburan, dia selalu menangis kan di situ. Sampai ditanya oleh sahabatnya, wahai Utsman, kenapa kau selalu menangis kalau engkau melewati kuburan? Betul kata Utsman, aku menangis kenapa? Karena aku takut. Takut kenapa wahai Utsman? Bukankah engkau ini sudah dijamin oleh Rasulullah SAW itu masuk ke dalam surga? Emang betul, saya sudah dijamin surga oleh Rasulullah, tapi tidak dijamin terkait dengan huru-hara alam kubur. Apa seperti itu, Pak? Ya, makanya di sini perbanyaklah kita mohon ampun kepada Allah. Ya, jadi terutama terkait dengan as-salatu alaihi, berdoalah untuk kedua orang yang sudah meninggal dunia agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wal istighfar lahuma, mohonkanlah ampun. Ya. Mintakanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama mendoakan, yang kedua memintakan ampun. Dengan cara apapun itu. Bahkan dalam masalah untuk memberikan kebahagiaan kepada orang yang sudah meninggal dunia, setidaknya tanamkan kesolehan diri kita. Ya saya sampaikan di tadi itu, ya dengan cara kita ikut seperti kajian-kajian seperti ini, orang tua dapat dari pahalanya Pak di situ. Kita bersedekah, kita berumrah, berhaji, kita ikut kajian keilmuan, berbuat kebaikan semuanya. Insya Allah orang tua akan mendapatkan nilai pahala di situ. Dan sekarang orang yang sudah meninggal itu perlu orang yang hidup. Bukan orang hidup perlu orang mati. Sekarang terbalik Pak. Banyak orang yang hidup mengunjungi orang yang mati. Dia minta kepada orang yang mati. Ini terbalik. Justru orang matilah perlu orang hidup. Apa yang dia perlukan? Doanya. Bahkan orang mati pun juga yang sudah meninggal dunia itu, kalau mungkin kita tuh mendengar
mendengar jeritan-jeritan mereka, dia itu sebenarnya ingin dikembalikan ke dunia. Sebagaimana dalam Quran itu surat Al-Mu'minun ayat 9 Allah berfirman, ya. Orang-orang ini akan mengatakan kepada Allah, ya Rabbirji'un, kembalikan kami ke dunia. Ini para ahli kubur Pak seperti itu. Rabbirji'un ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? La'anni a'malu shalihan fima taraktu. Biar aku bisa melakukan amal-amal soleh yang telah aku tinggalkan selama ini. Itu permintaan ahli kubur yang mendapatkan sisa kubur. Mereka semua ingin dikembalikan ke dunia. Tapi Allah jawab apa di situ? Kalla innaha kalimatun hiya qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanya omong kosong aja. Kenapa aku kau berikan umur sekian puluh tahun? Untuk apa kau gunakan umur itu? Tidak ada alasan lagi Pak di situ. Tidak ada alasan sedikit pun di situ. Makanya inilah, jangan sampai kita menyesal nanti. Nah, makanya di sini kita masih masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita sudah pada meninggal dunia, jangan sampai capek kita untuk memohonkan ampun untuk mereka, dan tanamkan kesolehan di dalam diri kita agar mereka yang sudah meninggal itu mendapatkan hasil dari apa yang telah kita perbuat selama ini dalam skala kebaikan di situ. Itulah. Kemudian wa infadu ahdihima, penuhi janji-janjinya di situ. Baik janji yang sifatnya janji kepada Allah maupun janji kepada manusia. Dia pernah berjanji apa di situ? Pernah berwasiat misalkan, tunaikan semuanya di situ. Ya. Kadang-kadang begini, banyak orang tua yang dia itu sampai berjanji kepada dirinya sendiri terkait dengan keluarganya. Ketika dia sudah berjanji terkait dalam masalah, contoh dalam masalah akidah, ya, dia berjanji kepada Allah supaya apa? Keturunan-keturunan itu betul-betul mentauhidkan kepada Allah. Dia buat perjanjian di situ. Bahkan walaupun kita tidak buat perjanjian saja, kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji kepada Allah. Ada lagi janji kepada manusia. Misalkan apa? Kita pernah berjanji bersimpulan, ya, untuk ini dan itu. Tunaikan oleh kita di situ. Termasuk mungkin wasiatnya kalau memang dia berwasiat. Dengan catatan wasiat itu tidak diperuntukkan kepada ahli waris. Ya. Dia wasiat seperti ini, tunaikan di situ. Saya pernah ada ketika itu saya dipanggil oleh keluarga, ya. Dan keluarga ini bercerita, ayahnya ini punya istri dua. Yang satu nikahnya secara resmi, yang satunya nikahnya nikah syar'i, nikah agama doang, Pak. Bukan nikah siri ya, dan itu, tapi harus nikah syar'i, bukan nikah siri, Pak. Nikah syar'i itu yang paling tepat. Setelah dia meninggal dunia, datanglah seorang perempuan mengatasnamakan bahwa dirinya adalah istri dari yang meninggal itu, almarhum itu. Nah, ada nggak saksinya? Kebetulan ada juga saksinya di sini. Saya ingin menjadi saksi bahwa dia itu adalah istri yang kedua dari si bapak yang meninggal ini. Diterimalah oleh keluarga. 1 minggu kemudian, Pak, ternyata yang meninggal ini sudah menuliskan wasiat. Seluruh harta yang dimiliki oleh dirinya itu jatuh kepada istri pertama dan anak-anaknya, sedangkan istri yang ini tidak disebutkan. Dan kebagian apa-apa dia. Dia minta pandangan dari saya seperti apa. Gimana Ustaz kalau ada kayak begini? Saya bilang batalkan nih wasiat. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ada yang didolimi. Apapun alasannya, dia ini adalah istrinya yang sah secara agama, dan dia berhak mendapatkan hak waris. Akhirnya wasiatnya semua dibatalkan, Pak, di sini. Boleh membatalkan wasiat kalau bertentangan dengan syariat.
Gara-gara ayat ini nggak diakui, akhirnya wasiatnya jadi batal. Kan seperti itu. Boleh silakan, ya. Kalau memang ada yang didolim seperti itu. Nah, inilah bentuknya wa infadu ahdihima. Ketika ada janji-janji dari orang itu, kita harus tunaikan janjinya. Kita tunaikan wasiatnya semuanya itu dengan catatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Kayak ada orang berwasiat kepada orang tuanya, nanti kalau saya mati, ya saya berwasiat begini, ditulis di situ, Pak. Hitam di atas putih. Tapi peruntukannya kepada orang tua. Kira-kira boleh tidak? Boleh kalau orang tuanya kafir. Boleh kalau orang tuanya kafir. Tapi kalau orang tuanya muslim tak boleh. Karena orang tua itu salah satu dari bentuk ahli warisnya. Tidak boleh seperti itu. Dibatalkan lagi wasiatnya di situ. Ya. Nah, inilah ya. Jadi bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal itu ya diantaranya seperti itu, tunaikan janji-janjinya itu ya. Kemudian silaturahim, menjalin hubungan silaturahim atau menjalin hubungan yang selama ini dijalin oleh orang tua kita. Jangan sampai terputus di situ saja. Kita sebagai ahli waris, sebagai anak harus melanjutkan apa yang telah dijalin oleh orang tua kita. Makanya dalam masalah silaturahim ini merupakan di samping itu merupakan satu pesan ya bagi kita, tapi ini juga merupakan perintah agama. Rasulullah SAW itu ya, paling bahagia dan berbangga-bangga terhadap umatnya yang banyak saudaranya. Dan hampir semua dalam perkara-perkara hadis itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah orang yang senantiasa menjalin hubungan silaturahim. Maka jalin yang sudah terbangun oleh orang tua kita, siapa teman-temannya di situ, ya kita harus melanjutkan perjuangan orang tua kita di situ. Ya. Nah, kemudian di samping itu ya kita pun juga harus melakukan hal-hal yang lainnya. Di antaranya apa? Ya, kita harus betul-betul menghormati dari apa yang telah dibangun oleh orang tua kita terkait dengan teman-teman dia. Muliakan dia. Senantiasa kita harus minta wasilahnya agar mereka pun juga mendoakan terhadap orang tua kita di sini. Ya. Bapak saya sudah meninggal dunia, tolong minta doanya, dan gitu. Sampai silaturahim kita di situ ya, bawa apa, buah tangan, tidak apa-apa di situ. Ini perkara syariat. Ya, Allah yang mengajarkan kepada kita terkait dengan masalah itu. Nah, makanya di sini kata Rasulullah SAW, Inna abarril birri sulatul walad ahlaqu bi abihi. Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Ya, jadi ini merupakan salah satu sebaik-baik bentuk berbakti. Makanya kalau sudah dikatakan sebaik-baiknya berarti ada keistimewaan di sini, ada keutamaan di sini yang jangan sampai kita sia-siakan. Cuman sekarang ini permasalahannya yang sudah dibangun oleh orang tua itu kadang-kadang ditinggalkan begitu saja, udah hilang dan udah. Padahal dekat, keluarga dekat kita ada mungkin kenangan dikenalkan oleh orang tua, jadi kita tidak kenal siapa dia, dan gitu. Makanya dulu Pak di masa Rasulullah itu, kakek Rasulullah itu ketika dia mendapatkan cucu yang namanya Nabi Muhammad itu, dia itu bangga sekali Pak, punya anak laki bangga banget. Ya. Sampai dikenalkan semuanya, nih cucu saya, nih cucu saya, nih cucu saya. Kebanggaan untuk Abdul Muttalib. Nah, dengan cara dia membawa cucunya itu berkenalan dengan teman-temannya, itu ada harapan nanti kalau dia meninggal dunia bisa dilanjutkan oleh cucunya itu. Makanya dari situlah kita dapat belajar. Nabi itu sampai memesankan kepada kita agar apa? Tebarkan silaturahim kita di antara yang lainnya. Jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Ya.
Karena ini perkara yang paling baik menurut syariat. Apalagi kalau ada kaitan dengan hubungan kerabat terdekat, ini wajib. Ada hubungan nasab dan gitu. Cuma sekarang banyaknya begini. Kita punya saudara, mentang-mentang saudara itu yang gak punya harta, dia miskin, sudah tentu berkunjung di situ. Ya, kita berkunjung juga kadang-kadang merugikan buat kita. Karena seperti itu, Pak. Rugi saya kalau sama dia, paling itu urusan duit kan gitu. Nanti kita kasih duit sama dia. Jangan khawatir. Pintu rezeki itu bukan di situ, banyak. Ya. Dalam hubungan silaturahim itu kita harus tanamkan niat. Niat dulu apa yang harus dibenahi di situ. Niatkan karena Allah, insya Allah akan selamat kita di situ. Allah memudahkan segala urusan kita. Jangan khawatir diminta oleh saudara-saudara kita di situ. Nah sekarang kan begitu Pak, orang tua saudara kalau dia itu ada apa-apanya, dia orang kaya, saudaranya kaya raya, dia lagi siapa ke orang itu. Sedangkan yang mungkin yang miskin jarang dikunjungi. Ada yang seperti itu Pak. Padahal keutamaan di antara orang yang silaturahim itu Allah akan berikan kemudahan dalam urusan rezekinya. Itu janji Allah dan Rasulnya seperti itu. Nah, jadi terkait dengan yang namanya bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia itu, di antaranya kita harus betul-betul menjaga tali silaturahim yang telah dibangun oleh orang tua kita. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan birrul walidain. Walaupun mungkin banyak ketidaksempurnaan, mudah-mudahan setidaknya kita bisa memahami sedikit terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan birrul walidain. Intinya adalah terkait dengan birrul walidain ini, tentu kita sebagai anak ya, setidaknya kita harus menjadi anak yang bangga, menjadi kebanggaan orang tua kita. Jangan sampai gara-gara kita orang tua menjadi sakit, orang tua menjadi tidak enak, orang tua menjadi stres misalkan. Tapi orang tua itu akan bangga ketika melihat anaknya memiliki kepribadian yang soleh dan solehah. Itulah kebanggaan bagi orang tua kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu buat kita semuanya, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar senantiasa kita itu berada kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang tadi itu yang terakhir itu yang tentang wasiat. Nah biasanya orang tua sebelum berpulang itu kan sudah dibagi-bagi. Jadi umpamanya ini untuk anak ini untuk anak ini, untuk anak ini, apakah itu wasiat atau bagaimana ini? Terima kasih. Ya. Ada wasiat, ada hibah. Wasiat dan hibah itu dilakukan ketika yang bersangkutan masih hidup. Tapi kapan sesuatu itu bisa disebut hibah dan kapan bisa disebut wasiat? Sesuatu benda itu bisa disebut hibah kalau dalam pembagian itu selama orang ini masih hidup. Itu hibah. Dia punya harta banyak, kalau 1 M misalkan, bolehkah harta itu dihibahkan kepada orang tua, kepada anak-anaknya? Boleh tak kira-kira? Boleh. Tidak ada larangan Pak, selama hibahnya itu tidak terjadi kezaliman satu sama lain. Karena pernah dulu di masa Rasulullah itu ya, datang seorang anak mengadu kepada Rasulullah terkait dengan apa yang telah diberikan oleh ayahnya. Anaknya 3, yang 2 diberikan sekian, yang dirinya itu diberikan cuma sekian. Dia ngadu sama Nabi, kenapa? Ayahku telah berbuat zalim. Akhirnya apa kata Rasulullah? Tolong panggil ayahnya ke sini. Bisa menghadap kepada saya, kata Rasul itu. Akhirnya Nabi pun juga ketika itu dia marah besar kepada orang tua ini dengan mengatakan, apakah
engkau ingin membuat fitnah terhadap anak-anak kalian, anak-anak kamu, batalkan semua hibah di situ. Dibatalkan hibah itu. Contoh begini, kita punya anak 3, dikasih rumah semuanya, 3-3 itu, adil nggak? Kalau belum mungkin jelas, ya bisa dikatakan adil. Tapi kalau kita rinci, anak pertama kasih rumah yang di Pondok Indah, anak yang kedua kasih rumah yang di Jalan Mary Murni, anak yang ketiga yang di pinggir kali. Adil nggak kira-kira? Tidak bakalan adil, Pak. Jadi konsep adilnya itu di mana di situ? Makanya perlunya ada musyawarah di situ, Pak. Ya. Kadang-kadang mungkin di antara anak-anak ini ya dia bisa Islam, bisa selesai ketika ada hibah di situ. Makanya harus ada hitam di atas putih. Kalau tidak ada itu, nanti anak-anak mereka nanti itu akan mengungkit-ungkit. Dan ini yang pernah saya alami, Pak, yang terjadi ketika saya membagikan warisan di daerah Pembanjeruk itu. 70 anggota keluarga besar kumpul semua, dan saya titip pada saat itu sebelum pembagian waris itu, jangan sampai terjadi keributan. Terjadi keributan saya pulang. Awalnya memang betul-betul enak itu, Pak, pada dengerin. Begitu sudah masalah pembagian warisan, datanglah dari cucunya, saya nggak ikhlas nih, nggak adil ini. Artinya bubar, Pak, semuanya, nggak selesai. Bukan dia mendengarkan penjelasan dari perkara agama kan di situ. Nah, itu hibah, Pak, yang selama berdasarkan ada keadilan silakan. Yang kedua terkait dengan wasiat itu, dia memang berwasiat ketika menjelang kematiannya atau sebelum meninggal itu dia berwasiat baik secara lisan atau secara tertulis. Ya, tertulisnya pun juga ya diusahakan harus di atas materai, Pak. Kalau perlu ya datang ke notaris kan gitu di situ. Dan pembagiannya itu kalau dia sudah meninggal dunia baru dibagikan di situ. Itulah wasiat. Nah, wasiat pun juga punya persyaratan. Yang saya sampaikan tadi, Pak, selama tidak bertentangan dengan syariat, tunaikan. Ketika bertentangan dengan syariat, batalkan. Selesai sudah. Ya, seperti itu bentuknya. Ya. Nah, kalau memang setelah meninggal dunia, kemudian ketika dia sudah meninggal dunia, barulah itu bicara masalah harta, itulah yang disebut dengan harta waris. Ya, itulah sederhana seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, monggo. Ya, habis pertanyaan. Terima kasih. Terkait hampir sama dengan hibah. Tapi pertanyaan saya, kalau harta itu diwakafkan, nah apakah misalnya kita sudah meninggal, itu anak-anak kita bisa apa enggak membatalkan wakaf itu seperti juga hibah? Yang kedua, kalau kita belum sempat, katakanlah dalam hidupnya kita belum sempat, kita punya keinginan untuk mewakafkan, untuk menjadikan masjid gitu ya, tapi kita belum sempat melaksanakan, tapi kita sudah meninggal, tapi kita sudah sempat menyampaikan baik itu tulisan maupun tertulis, kalau harta saya pengen jual harta saya ini untuk membangun masjid. Nah, apakah saudara kita itu bisa meneruskan rencana kita, dan apakah itu juga bagi almarhum itu menjadi pahala gitu? Terima kasih. Baik ya. Yang pertama, dapatkah wakaf itu dibatalkan oleh ahli warisnya? Patut diingat, Pak, wakaf itu hak prerogatif kita. Kita yang punya, ya terserah kita. Saya punya harta banyak, saya wakafkan. Ya. Pesan Nabi cuma satu, jangan kalian tinggalkan keluarga kalian dalam keadaan miskin sampai dia meminta-minta.
Berarti dalam pengelolaan harta itu jangan sampai semuanya untuk diwakafkan, tinggalkan untuk keluarganya. Karena ada kata-kata tadi, jangan sampai keluarga kamu itu minta, artinya jadi miskin lah gara-gara itu. Ya. Lalu boleh kita dibatalkan? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh dibatalkan wakaf itu. Ya. Dan wakaf ini mau sepengetahuan anaknya atau tidak itu tidak ada aturan di situ. Karena itu hak milik dia. Ada satu contoh Pak, kasus ini luar biasa Pak. Mudah-mudahan jadi ibrah buat kita. Waktu saya di pesantren, dia seorang pengusaha, saya rumah Pak, eksis rupanya. Dia punya anak 3. Tiga-tiganya ini mereka itu sukses semuanya. Sukses bukan karena bawaan dari harta orang tua, tidak. Dia sukses dari jeripaya masing-masing. Begitu udah di usia lanjut, orang tua ini memanggil anak-anaknya, dipanggil semua, dan dia di situ minta pendapat kepada anak-anaknya. Anak-anakku, ayah kan sudah sepuh, ibu juga sudah sepuh, harta ayah banyak sekian, begitu banyak kan itu. Kira-kira nih kalau ayah wakafkan ini harta ini gimana menurut kalian? Apa yang terjadi? Respon dari anak-anaknya itu didukung 100% apa yang akan dilakukan oleh orang tuanya. Silahkan bapak, emak mau diwakafkan, wakafkan semua. Saya sudah memiliki kekayaan masing-masing. Diwakafkan semua Pak, harta itu. Ya. Jadi ketika meninggal itu sudah tidak harta, semua diberikan di situ. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah setuju. Kalau mungkin ada yang salah satu yang nggak setuju, tidak boleh di situ. Karena itu ada haknya, nanti ada waris di situ, nggak boleh di situ tunaikan. Ya, makanya di sini wakaf nggak bisa dibatalkan di situ. Karena itu hak prerogatif dirinya sendiri yang akan menjadi amal solehnya dirinya di situ. Ya. Nah itulah Pak wakaf. Nah, kayak kita di sini ada wakaf Quran, wakaf karpet. Kadang-kadang begini Pak, maaf saya sampaikan, kayak di masjid ada orang yang mewakafkan karpet sudah 2 tahun tuh diganti dengan karpet yang lain, ganti karpet lain. Akhirnya yang wakaf pertama itu nggak terima, nggak terima itu. Oh kenapa karpet saya itu digulung, ditaruh di sana, kan nggak ada guna lagi. Sampai ada masjid yang ketika itu ada yang mewakif pertama, kedua dan ketiga mewakafkan karpet itu ditumpang Pak. Karpet yang pertama itu di bawah, yang kedua di tengah, yang ketiga di atasnya, jadi tumpang itu. Saking apa? Saking takut kehilangan pahala. Padahal bukan itu maksudnya itu. Walaupun sudah tidak dipakai lagi, itu akan tetap menjadi pahala buat dirinya sekalipun dia sudah meninggal dunia. Nah, ini Pak, jangan sampai khawatir. Ya, daripada itu udah rusak, bau, menjadi bador kan itu. Ya. Nah ini apa? Kadang-kadang seperti itu. Ada orang nggak mau wakaf Quran, kenapa? Ya paling berapa tahun dah rusak Qurannya. Jangan khawatir, bukan itu permasalahannya. Dan di situ. Ya. Makanya sekarang itu banyak orang yang mewakafkan di bawah di masjid. Ya kayak kemarin itu ada lelang untuk menara, itu bagus. Ya itu akan terus-menerus mengalir Pak, kata wakaf itu walaupun sudah meninggal dunia. Jangan khawatir kita di situ. Ya Allah tuh maha tahu kebutuhan kita di situ. Itu yang pertama, jadi tidak bisa dibatalkan. Yang kedua, yang tidak tertunaikan karena faktor ketidakmampuan atau karena kita sudah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga kita tidak sempat untuk mengeluarkan itu. Nah, bolehkah yang lainnya untuk melanjutkan itu? Boleh Pak, selama ada pesan, ada wasiat. Boleh silakan. Nah, bagaimana misalkan begini? Orang ketika dia itu sudah berniat ingin menyedekahkan atau mewakafkan hartanya, tiba-tiba dia meninggal dunia. Ya, dia meninggal
di situ. Akhirnya karena tidak sempat dia untuk mengeluarkan hartanya dari apa yang telah dia cita-citakan, nah ketahuan sama anaknya di situ, maka anaknya wajib untuk menunaikan perkara itu. Tunaikan di situ. Pertanyaannya, akankah dia mendapatkan nilai pahala? Jelas, Pak. Karena berarti sudah berwasiat dia di situ, sudah berniat, sudah berpesan di situ. Ya. Yang tidak ada berwasiat atau berniat di situ, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Seperti begini, banyak orang sekarang dia berkorban atas nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia, padahal dia tidak berpesan untuk berkorban. Kira-kira gimana itu hukumnya? Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama di sini. Dan pendapat yang saya ambil dari pendapat yang terkuat adalah itu tidak boleh dilakukan. Ya. Kalau mau kurban, ya kurbanlah orang anaknya di situ. Dan dari anaknya inilah yang akan mendapatkan pahala untuk orang tuanya. Itulah kesolehan anak itu akan sampai pada orang tuanya, daripada dia berkurban atas nama yang sudah meninggal dunia tanpa ada pesan sedikit pun di situ. Sekalipun ada yang membolehkan, boleh, nggak masalah. Ya, berkurban kan ada orang menggantikan puasa bagi orang tuanya. Sumu waliyuhu, kan begitu. Ya, puasakanlah oleh walinya. Wali di sini itu siapa yang dimaksud? Orang tuanya meninggal dunia. Di dalam hadis itu disebutkan puasakanlah oleh walinya. Apa boleh seorang anak menjadi wali untuk orang tuanya? Boleh tak kira-kira? Dalam pernikahan, bapaknya mau nikah nih, anaknya jadi wali, boleh tak? Ya tidak boleh. Kan gitu. Nah, inilah yang menjadi sorotan para ulama. Apa maksud wali yang ada di situ? Wali apa maksudnya dan siapa walinya itu? Sehingga menjadi rancu. Nah, kembalikan kepada Al-Quran itu, ya, yang sudah jelas, wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang itu hanya dapat mengambil upahnya, mendapat nilai pahalanya sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Wala taziru waziratu wizra ukhra, di situ. Ya. Jadi apa yang dia tanam dia itu menunaikannya di situ, bukan lewat orang lain. Ya, kayak ada badan haji kan gitu. Jadi kalau banyak sekarang tuh orang badan haji untuk orang tuanya. Nih, kalau mau berangkat haji itu Pak, di lingkungan saya itu banyak orang tuh ketok-ketok pintu. Hei, mau badan haji enggak? Itu sampai ada yang 5 juta, yang 4 juta, yang sampai 1 juta. Kali 40 rumah aja udah berapa duit Pak? Logis gak kira-kira dia berangkat haji ke sana, mau berangkat haji sampai 40 orang, logis gak kira-kira? Ya. Itulah kalau orang gak punya ilmu, dikipulin udah itu. Saya ngasihin sendiri Pak, ketok-ketok pintu ustaznya itu, buat haji gak? Sampai ada yang 10 juta itu. Kali 40 rumah udah berapa duit itu Pak? Masuk kantong sendiri akhirnya udah. Makanya jangan aneh, pembimbing haji pulang-pulang bisa beli mobil, beli rumah. Nah itu tuh nakal Pak di sana itu. Ya, bayar dam, kantongin sendiri. Begitu. Kenapa saya bisa begini? Saya ada kasus, ya, menyaksikan ada teman sendiri seperti itu. Ya, nakal. Pulang haji Pak, beli mobil, beli rumah. Masya Allah ya Rabbi, ya. Mungkin kalau saya sebutin namanya pasti kenal Pak semua jamaah ini, karena orang terkenal di daerah Jakarta Barat. Nggak bakal ada yang tak kenal Pak, ya. Orang ternama, punya jabatan Jakarta Barat lagi. Itu kawan saya, ya. Masya Allah, itulah yang terjadi. Kayak inilah, ya, terkait dengan perkara yang tadi, ya. Cukuplah Al-Quran menjadi sumber kita. Wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang itu hanya dapat mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia usahakan di situ. Itulah pendapat yang paling tepat di antara pendapat-pendapat yang lainnya. Allah a'lam.
Ya baik, saya kira cukup karena waktu juga sudah 3:30. Begitu Bapak dan